Salam harmoni. Hai semua, perkenalkan nama saya Putu Diah Kirana Purnama Dewi dengan NIM 2529061002. Pada mata kuliah Filsafat Pendidikan, saya akan menyajikan materi tentang idealisme dan implikasinya dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kita akan bahas tentang hakikat aliran filsafat idealisme. Nah, berdasarkan asal-usul atau epistemologinya, idealisme ini berasal dari kata idea, yang artinya ide, gagasan, atau bentuk. Tapi bentuk yang dimaksud di sini bukan bentuk secara fisik, melainkan bentuk secara spiritual atau mental. Nah, kalau berdasarkan ontologi, hakikatnya idealisme ini meyakini bahwa realitas sejati terletak pada domain non-material, bukan di materialnya. Ya, sama seperti yang saya bilang tadi, yaitu dari ide, pikiran, roh, atau kesadaran. Selanjutnya dari epistemologi, jadi ini membahas tentang pengetahuan. Pengetahuannya ini bersumber dari akal, ide, dan internal yang bukan semata-mata melalui pengalaman indrawi. Nah, selanjutnya pada aksiologi. Nah, pada aksiologi ini berkaitan dengan tujuan atau nilai. Jadi idealisme ini berpegang pada keyakinan bahwa nilai-nilai seperti etika, estetika, dan kebaikan adalah nilai yang bersifat absolut, universal, dan tetap. Kemudian terdapat beberapa tokoh yang menganut aliran idealisme. Salah satunya adalah Plato yang menganut aliran idealisme klasik atau objektif, di mana Plato menyatakan bahwa dunia fisik hanyalah bayangan. Realitas sejati atau kebenaran yang sebenarnya itu ada pada dunia non-materi yang abadi dan sempurna. Selanjutnya, George Berkeley dengan menerapkan aliran idealisme subjektif, di sini menekankan bahwa semua objek adalah ide dalam pikiran. Jadi realitas material tidak ada tanpa pikiran yang mempersepsinya. Selanjutnya, yaitu Immanuel Kant yang menerapkan aliran idealisme kritis atau transendental. Nah, menurut Immanuel Kant, pikiran aktif akan membentuk pengalaman. Kita yang tidak tahu sesuatu, tapi pengalaman yang akan membuat kita menjadi tahu hal tersebut. Selanjutnya, George Wilhelm dengan menerapkan aliran idealisme absolut menyatakan bahwa realitas adalah roh absolut atau ide yang berkembang dan mewujudkan dirinya secara dialektis. Selanjutnya ada William Torrey yang menerapkan aliran idealisme pendidikan dengan memfokuskan pada salah satu lembaga formal yaitu sekolah. Nah, William menyatakan bahwa tujuan sekolah adalah untuk membantu siswa memahami diri sebagai bagian dari alam semesta dan masyarakat melalui asimilasi pengetahuan. Kemudian, ada tokoh Hermann Harel dengan menerapkan aliran idealisme personalisme, menyatakan bahwa siswa adalah entitas spiritual yang memiliki potensi untuk mencapai keharmonisan, baik itu dengan Tuhan, sesama, ataupun alam semesta. Sebelum kita menelusuri lebih jauh tentang implementasi aliran filsafat idealisme dalam pendidikan Indonesia, alangkah baiknya kita mengingat kembali bahwa inti dari idealisme ini adalah keyakinan bahwa pikiran dan nilai spiritual itu adalah realitas yang sesungguhnya atau sejati. Nah, jadi implementasi idealisme kalau di dalam pendidikan ini berarti pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter, moral, dan jiwa pada peserta didik atau siswa. Jadi nggak cuma sekedar mengisi kepala siswa itu dengan hafalan atau fakta. Nah, di sini untuk implementasi aliran filsafat idealisme dalam pendidikan di Indonesia, saya sampaikan dalam 3 poin. Yang pertama terkait dengan tujuan. Nah, jadi tujuan pendidikan jika di dalam aliran filsafat idealisme, salah satu lembaga formal yang diambil adalah sekolah. Sekolah berupaya membantu peserta didik atau siswa menemukan nilai-nilai abadi seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Jadi fokusnya ini, nilai-nilainya ini pendidikan karakter yang difokuskan. Tujuannya adalah untuk menciptakan individu yang memiliki kepribadian harmonis dan integritas moral yang tinggi.
Nah, kalau poin kedua yaitu kurikulum. Nah, pada kurikulum di sini kan ada kurikulum merdeka di Indonesia di mana kegiatannya dibagi menjadi tiga. Ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan juga kokurikuler. Nah, kalau di intrakurikuler, mata pelajaran yang dianggap paling penting adalah mata pelajaran yang dapat melatih akal dan jiwa. Contohnya adalah mata pelajaran sejarah, sastra, seni, filsafat, dan agama. Selain itu, di sini pengetahuan dianggap bernilai jika mendukung pengembangan karakter. Kita bisa lihat pada kokurikuler, nah di sini kan kita menerapkan yang namanya 8 dimensi profil lulusan. Jadi yang mengarah ke aliran filsafat idealisme ini adalah yang bagian dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kurikulum merdeka ini menempatkan pendidikan karakter sebagai tujuan utama, bukan sekedar pelengkap dari mata pelajaran. Nah, yang ketiga, dari sisi peran guru. Jadi guru di sini bertindak sebagai teladan. Teladan itu bukan telat datang ya. Jadi teladan ini peran guru bukan hanya untuk mengajar materi, tetapi juga menjadi sumber inspirasi moral dan intelektual. Jadi guru di sini harus sebagai contoh. Nah, metode yang biasanya dipakai itu adalah diskusi, refleksi, dan introspeksi, yang mana di sini melibatkan dialog, baik itu antara guru dan siswa. Dan ini seringkali dikenal dengan metode Sokratik untuk menggali potensi dan ide-ide dari dalam diri siswa. Walaupun aliran filsafat idealisme ini berkaitan dengan pendidikan karakter, namun aliran filsafat ini tidak cocok diimplementasikan secara penuh dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Mengapa begitu? Karena yang pertama, idealisme ini kurang fokus pada keterampilan teknis dan sains yang diterapkan, alias ketika melakukan praktik. Jadi lulusannya mungkin unggul dalam moral, tetapi kurang siap menghadapi persaingan kerja yang mana itu menuntut hard skill dan literasi data. Selain itu, pada aliran filsafat idealisme ini terdapat penekanan yang berlebihan pada nilai absolut yang dapat membuat kurikulum itu kaku, karena di sini kan absolut itu maksudnya bersifat tetap. Dan di sini juga kurikulum itu jadi lambat beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Ini tidak sesuai dengan aliran filsafat idealisme. Oleh karena itu, sebagian besar negara, termasuk Indonesia, ini menggunakan aliran filsafat yang digabungkan. Jadi tidak hanya mengambil full idealisme, melainkan digabungkan dengan aliran lainnya seperti realisme ataupun pragmatisme. Selanjutnya, mengapa aliran filsafat idealisme ini harus tetap ada dalam pendidikan Indonesia? Terdapat 3 jawaban. Yang pertama adalah untuk mencegah krisis identitas. Karena idealisme ini menekankan bahwa nilai-nilai seperti integritas, keadilan, dan kebaikan adalah absolut dan harus menjadi tujuan tertinggi. Tanpa fondasi ini, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang tinggi berpotensi digunakan untuk tujuan yang merusak. Contohnya nih, kamu adalah orang yang sangat pintar dalam mata pelajaran ekonomi dan akuntansi, sudah menguasai semuanya, baik itu teori ataupun praktik. Nah, namun jika kamu tidak memiliki fondasi idealisme, kamu mungkin bisa menjadi koruptor yang mampu memanfaatkan keahlianmu untuk memanipulasi sistem ataupun data demi keuntungan pribadi dirimu sendiri. Maka dari itu, penting bagi kita untuk tetap menerapkan aliran filsafat idealisme agar pengetahuan yang kita punya dapat digunakan dengan tujuan yang baik. Yang kedua yaitu memperkuat fondasi Pancasila. Nah, idealisme ini sejalan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan penekanannya pada pengembangan dimensi spiritual dan akhlak mulia. Idealisme ini memastikan bahwa pendidikan bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga mempersiapkan siswa atau peserta didik untuk kehidupan yang lebih bermakna. Yang ketiga yaitu soft skill berkarakter. Jadi idealisme ini mengajarkan mengapa kita itu harus berkolaborasi
Dengan idealisme, soft skills seperti kepemimpinan bisa menjadi kepemimpinan yang berintegritas dan melayani, bukan sekedar keterampilan memanipulasi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa implementasi idealisme dalam pendidikan ini adalah jaminan bahwa lulusan kita akan menjadi individu yang berkompeten dan berkarakter, yang nantinya mampu memimpin kemajuan bangsa dengan hati nurani yang benar, jadi tidak memanfaatkan pengetahuannya untuk tujuan yang tidak baik.